Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan untuk sore hari ini pemirsa, kita punya tema yang menarik sekali, tradisi mudik. Subhanallah, seperti apa pembahasannya? Simak selengkapnya dalam Gema Ramadan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah sore hari ini kita berada dalam Gema Ramadan. Dan tema kita sore hari ini adalah tradisi mudik. Yang akan dibahas insya Allah secara tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur. Beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, SHMSI. Kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum ya Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah di detik-detik lebaran ini ya. Iya. Masya Allah, masih semangat tentunya. Harus tetap semangat, harus. Baik. Harus tetap semangat. Ya, ini ada rencana mudik juga ya Yai? Ya harus mudik ya? Harus mudik. Walaupun dilarang ini. Ya mudiknya mungkin tidak antar kota. Oh baik. Ya mungkin antar desa atau Iya. antar kecamatan yang di Surabaya saja. Masya Allah, karena rasanya belum lengkap ya Pak ya kalau lebaran tanpa mudik gitu ya. Ya memang begitu. Jadi ada perspektif sosiologis, ada perspektif agama. Luar Dan biasa. ini ketemu dua perspektif ini. Baik, Masya Allah. Ini yang nanti akan kita bicarakan. Kita bahas bedah satu persatu seperti Baik. apa sih Iya. tradisi mudik itu di masyarakat. Jadi, iya, tradisi mudik ya. Mungkin bisa langsung aja sepertinya. Iya. Nggih. Jadi secara sosiologis ya dalam perspektif sosiologis, Iya. mudik itu adalah terkait dengan bagaimana menunjukkan eksistensi keberadaan seseorang. Jadi ketika masyarakat ini merantau, jadi masyarakat urban dari desa ke Iya. kota, Iya. ya, ini namanya merantau, cari pekerjaan atau cari hal-hal yang untuk perkembangan dirinya, maka dia itu butuh untuk mengaktualisasikan eksistensinya dengan ketika dia itu pulang ke kampung. Walaupun senyaman dan senikmat apa tinggal di sebuah tempat yang jauh dari tempat tinggal asal, Betul. dia akan rindu ke tempat tinggalnya. Nggih. Maka ketika dia merantau ke kota, kemudian rindu kampung halaman, lah di sini kemudian dia itu menunjukkan eksistensi bahwa di tempat asalnya dia itu sukses, di tempat asalnya dia itu bisa lebih baik, Oke. kan seperti itu. Baik. Lah hal ini kemudian berkelindan dengan ajaran agama. Jadi setelah Ramadan itu dosa-dosa yang terkait dengan hablum minallah itu kan diampuni. Baik. Kecuali hak-hak adami yang harus minta maaf kan begitu kepada Betul. orang-orang yang disakiti atau mereka-mereka yang pernah terlibat langsung dalam komunikasi yang tidak baik dengan dia. Iya. Maka di sini kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ketika puasa ini menghapus dosa-dosa kita, maka kita juga harus menghapus dosa-dosa kepada sesama. Allah mengampuni, akan tetapi ketika hal ini terkait dengan kesalahan yang diperbuat ya dirinya dengan orang lain, Iya. maka ini ada namanya hakul adami. Dan hakul adami itu baru bisa tuntas ketika sudah saling memaafkan. Memaafkan. Lah disinilah kemudian bertemu antara tradisi mudik dengan ajaran agama, yaitu apa? Untuk menyambung tali silaturahmi dengan saling memaafkan. Baik. Lah, maka kemudian ketika Ramadan sudah purna, sudah selesai kita melaksanakannya, untuk kesempurnaan ampunan yang diberikan kepada Allah kepada kita, maka kita juga harus meminta maaf kepada sesama. Ini kemudian yang mendorong orang-orang itu saling memaafkan. Maka setelah Lebaran itu ada tradisi di Indonesia itu silaturahim. Dan ini sesuai dengan ajaran agama. Man aroda ayyab sutolahu fi rizkihi wa ayyun sya'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Artinya? Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah, Oke. falyasil rahimah,
maka sambunglah tali silaturrohim. Baik. Bagaimana cara menyambung tali silaturrohim? Yaitu dengan mengunjungi sanak saudara, mengunjungi kerabat, handai tolan, sehingga tercipta di sana silah menyambung, arham kasih sayang. Masya Kalau kita Allah. ketemu kan gitu kan tersambung gitu. Secara psikologi kemudian kita ketemu, oh seperti ini, seperti itu, kabarnya seperti ini, seperti banyak hal yang dapat diperoleh dari silatul arham itu. Makanya kemudian peluang-peluang mungkin bisa dibicarakan di sana. Itu cocok dengan sabda Rasulullah tadi. Man aroda ay yabsutu lahu fi rizki, mungkin membuka rizki-rizki. Membuka peluang-peluang kan. Baik. Wa ayyun sya'alahu fi atharihi, barang siapa juga ingin dipanjangkan usianya, mungkin dengan silaturahim hati kita akan menjadi senang, hati kita akan menjadi senang, tenang. Karena apa? Kita bisa bertemu dengan sanak keluarga dan handai tolan. Itulah yang kemudian mengapa sih mudik itu merupakan tradisi yang sangat melekat ya di hati masyarakat, karena kerinduan akan kampung halaman, akan ketemu sanak saudara. Betul. Itu saya kira mengalahkan semuanya. Masya Mereka Allah. mungkin bisa punya banyak materi karena berhasil dalam pekerjaannya di kota. Akan tetapi tanpa dia itu berbagi dengan sanak keluarga, saudara-saudara yang di desa, mungkin rasanya hambar. Betul Mungkin sekali. seperti itu mungkin yang kita rasakan ketika kita jauh dari sanak saudara. Maka kemudian kerinduan akan kampung halaman itu mendorong kuat mereka untuk melakukan yang tadi namanya mudik. Betul Maka sekali. di Indonesia tradisi mudik itu menjadi sebuah ritual tahunan. Ritual tahun yang begitu gegap gempita yang melengkapi kesempurnaan Ramadan, syiar Ramadan yang sudah kita jalankan selama 1 bulan. Untuk melengkapi ya. Untuk melengkapi. Artinya tidak Jadi, lengkap tanpa mudik tadi ya. tidak lengkap tanpa mudik. Karena apa? Habluminallah sudah kita tunaikan dengan Ramadan dan membayar zakat fitrah. Kemudian habluminan nas, terkait dengan itu kita saling maafkan dengan menyambung tali silaturahim yang dalam konteks ini itu dikaitkan sekali dengan proses mudik dari kota ke desa dan lain sebagainya. Baik, jadi sudah banyak sekali tadi dijelaskan di awal ya. Tapi sebenarnya makna sendiri daripada mudik ini dari bahasa apa ya, Yai? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau gimana, Yai? Ya, kita tahu bahwa mudik ya, kan ada balik, ada mudik kan begitu ya, balik mudik. Jadi sejak zaman dahulu sebenarnya, sejak zaman dahulu ketika manusia pertama kali diciptakan, itu kan penduduk surga aslinya kan. Jadi Nabiullah Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah kemudian bertempat tinggal di surga. Karena insiden maka Nabi Adam dan Ibu Hawa diungsikan ke bumi. Betul. Diungsikan ke bumi. Tapi kan rindu akan kampung halaman surga. Maka kemudian di Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ketika sudah kembali kepada Tuhannya, rindu akan kampung halamannya, yaitu surga tadi itu. Karena memang manusia itu diciptakan sebagai penduduk surga, bukan penduduk neraka. Kan begitu, itu kerinduan. Juga ketika diaktualisasikan dalam konteks tradisi budaya masyarakat Indonesia. Mulai dulu zaman sebelum kemerdekaan, masa kerajaan-kerajaan, itu sudah lazim bahwa orang itu mencari penghidupan itu yang layak ketika ada di pusat-pusat pemerintahan, di ibu kota kerajaan. Maka ketika suatu hari mereka sudah sukses, mereka akan rindu kampung halaman. Maka kemudian ya mereka melakukan mudik namanya kan, mudik ke kampung halaman, karena dia berasal dari daerah tertentu dan ketika dia merantau kembali ke daerah tersebut, itu namanya mudik, kan begitu. Jadi kembali ke tempat asal. Manusia ketika diciptakan penduduk surga, kemudian dia diungsikan ke dunia, maka dia rindu ke tempat asalnya surga, maka dia akan mudik kembali ke tempat asalnya, yaitu penduduk surga. Juga kita demikian, ketika kita pingin sukses, ya kemudian kita hijrah ke kota, ya kemudian setelah di kota kita itu di sana dapat pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, kita rindu kepada kampung halaman, kemudian kita kembali untuk silaturahim dengan keluarga di kampung halaman. Ini kan dari proses kita dari desa ke kota, ke desa lagi, itu kan namanya mudik, kan? Kembali ke tempat asal. Artinya manusia ini mudik yang sebenarnya adalah ke surga itu, Pak. Ya. Jadi diceritakan di dalam berbagai macam kisah-kisah sufistik itu, terutama ada sebuah kitab namanya Risalatut Tha'irah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Sebenarnya manusia ini itu melakukan sebuah perjalanan panjang. Ya, perjalanan panjang untuk ke kampung halamannya. Mana kampung halamannya, yaitu surga.
Dalam kitab Risalatut Tho'irah itu, Ibnu Sina menggambarkan bahwa ibaratkan burung ya, burung itu ketika burung-burung ini hendak ke suatu tujuan, ada beberapa ekor burung yang kemudian tertangkap. Dia ditaruh di sangkar emas. Lah sangkar emas ini ibaratkan dunia. Kadang-kadang ketika ditaruh di sangkar emas, karena di sana dia dicukupi, makannya dicukupi, kemudian kebutuhannya dicukupi, dia terlena, dianggap bahwa sangkar emas ini adalah tujuannya, padahal dia masih perlu untuk melakukan perjalanan yang lebih panjang, yaitu alam akhirat. Maka apabila manusia terjebak kepada kesenangan duniawiyah, maka dia akan lupa untuk kembali kepada daerah asalnya, yaitu di jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, ibarat-ibaratnya seperti itu. Masya Allah. Jadi memang tradisi ini sudah perlambang mulai zaman Nabi Adam, kemudian nenek moyang kita seperti itu juga demikian. Dan itu Wali Songo pun juga mengajarkan bahwa setelah Lebaran saling memaafkan, tradisi saling memaafkan itu dibudayakan di masyarakat kita, di masyarakat Nusantara, di masyarakat Indonesia. Baik, Masya Allah. Jadi rindu untuk mudik ke surga ya. Tetapi tentunya kalau kita mudik ini di Indonesia saja ya, atau kita mudik pulang kampung, itu butuh bekal-bekal tentunya ya Pak Yai. Betul, ya. Nah, bagaimana ketika kita harus mudik ke surga ini? Apa saja bekal yang harus kita siapkan nih Pak Yai? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu adalah ladang tempat kita untuk menyiapkan. Karena apa? Dunia itu merupakan ladangnya akhirat. Ya, kita di sini tuh menanam semuanya yang nanti hasilnya akan kita petik di akhirat. Di antara menanam itu adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah secara konsisten, baik dan benar sebagaimana tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lah, itu yang kemudian menjadi bekal kita untuk melakukan perjalanan mudik ke surga, kan begitu. Tanpa itu kemudian kita tidak punya bekal apa-apa, karena seseorang yang tidak membawa apa-apa, tidak berbekal apa-apa ketika mudik panjang itu, tentu mereka akan membutuhkan itu dalam perjalanan tersebut. Begitu juga ya ketika kita dalam arti yang sebenarnya ya, kita di sini mau mudik, tentu orang-orang yang akan kembali ke kampung halaman kan mereka sudah menyiapkan perbekalan tertentu, misalnya biasanya ngasih angpau, kan begitu, ngasih parcel dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membuat kegembiraan di tempat daerahnya, di desanya, di tempatnya dia berasal, kan seperti itu. Maka kemudian mengapa kok dinamakan tradisi? Nah, tradisi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, berulang-ulang, terus-menerus, dan dianggap baik oleh masyarakat. Nah, orang berbagi rizki ke tempat asalnya itu kan baik. Betul. Nah, di sini kemudian ada dalam aspek ekonomi ini ada perputaran dan pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi, sehingga tidak hanya terpusat di kota dengan orang-orang mudik, maka apa? Maka di daerah-daerah ini perputaran uangnya juga besar sekali, karena dari kota itu juga membawa uang ke daerah. Di sana mereka berbelanja, mereka berbagi dan lain sebagainya. Ini adalah aspek-aspek positif, sehingga tradisi ini kemudian menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah keharusan ya paling tidak yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau tidak mudik rasanya tidak nyaman dan tidak nikmat, kan begitu. Rasanya ada yang kurang, rasanya ada yang hambar. Itu yang kemudian terjadi pada konteks masyarakat Indonesia saat ini. Begitu dilarang oleh negara karena ada pembatasan akibat COVID-19, mereka ya yang rindu akan kampung halaman dengan berbagai macam cara mencoba untuk menerobos berikade ya, checkpoint sehingga dia ingin sampai ke kampung halamannya. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Yai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan dan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Dan acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk tema kita sore hari ini adalah tradisi mudik.
Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tradisi mudik di sini ada Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, SHMSI. Masya Allah, ya tadi sudah kita bahas begitu pentingnya mudik ya ternyata. Iya. Tetapi dalam hal ini sudah ini larangan mudik kedua yang bertentangan tentunya dengan keinginan hati, dengan aturan pemerintah ini. Iya. Bagaimana kita menyikapi ini, Yai? Pemerintah itu memberikan guidance, memberikan aturan-aturan, Iya. itu kan bukan tanpa sebab. Betul. Selama 2 tahun ini, jadi Iya. mulai puasa tahun kemarin 2020-2021, kondisi Indonesia itu masih dalam atmosfer COVID yang belum sepenuhnya terkendali. Nggih. Vaksinasi yang digalakkan secara masif itu kan masih butuh untuk digalakkan kembali secara masif agar terpenuhi yang namanya herd immunity. Betul. Indonesia menurut para pakar kesehatan itu butuh 425 juta dosis vaksin. Masya Allah. Sedangkan vaksin yang sudah dilakukan, Iya. baik itu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan lain sebagainya, itu belum mencapai 30%. Ya, mungkin sekitar ya hampir 30% lah ya. Sehingga untuk mencapai herd immunity ini masih butuh waktu. Iya. Dan kondisi COVID yang sudah melandai, Iya. karena kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, Iya. pakai masker, Betul. physical distancing, termasuk social distancing, Iya. itu membuat perlambatan COVID di Indonesia secara umum, kan seperti itu. Baik. Maka seperti yang terjadi di India, itu kan kita tidak inginkan itu terjadi Iya. di Indonesia. Baik, kita terima Oh, dulu monggo, iya. telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Monggo, Bapak siapa di mana? Dari Sidoarjo. Sidarjo, dengan Bapak siapa? Dari Sidoarjo. Baik. Pak Subari. Pak Subari, monggo. Ada yang ditanyakan, Pak Subari? Nggih, monggo Pak, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya, dilarang mudik. Itu kan masalah qablu minawo, itu kan masalah manusia dengan Allah. Ya. Kalau qablu minanas, itu kan manusia dengan manusia. Kalau dilarang mudik, itu yang namanya sebelum minan nasi yang saya tanyakan Iya. itu Boleh dilanjutkan, silakan Pak Subari. ya halo? Iya, pertanyaannya yang ditanyakan? Yang saya tanyakan, halo, Iya. Oke, monggo dilanjut. Langsung pertanyaannya Pak Subari. Ya, halo. Masih tersambung? Sepertinya terputus ya. Iya. Baik, mungkin kita bisa tangkap sedikit Tangkap, Pak ya, Yai. bisa nggih. kita tangkap. Jadi Jadi, hubungannya hablum minan nas ini bagaimana? apa, kan begitu. Sementara mudik ini dilarang, monggo Pak Yai. Ya, jadi saya jawab dulu pertanyaan dari Nggih. Pak Subari ya. Iya. Prinsip daripada mudik itu adalah silaturahim, di sana untuk saling minta maaf. Betul. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Nggih. Artinya di sini tidak harus selalu kita datang ke sana. Kita bisa saat ini karena kondisi dan situasi yang masih dalam COVID, Iya. maka tentu kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Misalnya pakai via online, Baik. bisa video call, bisa apa namanya Pak, ya daring lah pokoknya kan begitu. Iya, virtual jadi ya. telekonferensi kan Baik. begitu. Itu bisa kita lakukan. Karena apa?
karena khifdun nafas, menjaga jiwa sebagaimana anjuran dari pemerintah Nggih. agar kita jangan mudik itu menjadi penting. Hmm. Untuk apa? Agar kita selamat dari COVID-19 yang masih membayangi Baik. masyarakat Indonesia. Kita berkaca dari kasus yang ada di India, yang ada di Inggris maupun yang ada di Turki, Iya. bahwa virus ini selalu melakukan mutasi-mutasi. Sehingga karena mutasi-mutasi yang demikian cepat, maka apa? Korban-korban yang di daerah India khusus yang bisa kita lihat secara nyata itu banyak korban di sana. Kita tidak menginginkan Indonesia menjadi negara sebagaimana India yang Betul. tingkat COVID-nya semakin meninggi. Maka himbauan pemerintah melarang kita untuk berbondong-bondong ke daerah melakukan mudik, ini perlu dimaknai sebagai pemerintah sayang kepada rakyatnya agar betul. mereka itu terhindar dari wabah COVID-19. Nggih. Bukan melarang silaturahimnya. Silaturahimnya tetap kita bisa lakukan, Baik. tapi melalui media online, Baik. melalui media-media yang bisa kita Secara gunakan, virtual, iya. virtual, bisa pakai telepon, bisa pakai telekonferensi, Iya. bisa menggunakan video call dan Baik. sebagainya, tanpa mengurangi makna daripada silaturahim, membangun ikatan dengan keluarga. Nanti kalau sudah situasinya normal, Iya. situasinya sudah membaik, maka pemerintah tidak akan melarang itu. Baik. Dan larangan mudik ini kan berlaku sampai tanggal 17 ya. Iya. Kemudian mungkin diperpanjang sampai tanggal 21 saja. Tapi setelah itu karena tidak berbondong-bondong, kita bisa melakukan secara mandiri. Baik. Dan itu saya kira lebih enak dan lebih bisa menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan jiwa. Baik, itu tadi Pak Subari ya. Ada penelpon yang sudah masuk kembali, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, dengan Ibu siapa di mana? Ya, Ibu atau Bapak siapa di mana? Baik, masih terputus ya. Sayang sekali. Iya, Pak Yai. Jadi artinya mudik ini yang dilarang oleh pemerintah itu bukan silaturahimnya yang dilarang ya. Bukan silaturahimnya yang dilarang. Tetapi ini tidak mengurangi esensi daripada makna mudik itu ya. Tidak. Walaupun kita secara virtual. Ya, jadi kalau memang secara sisiologis mereka itu ingin menunjukkan eksistensi di daerahnya, loh ini loh aku orang sukses, loh ini aku di sana itu berhasil, mungkin itu bisa ditunda. Tapi makna sesungguhnya dari tradisi mudik itu adalah bagaimana kita bisa silaturahim, Iya. menyambung kasih sayang, Baik. kemudian saling memaafkan antar sanak saudara dan handetolan di daerah. Nggih. Itu juga bisa kita lakukan saat ini dengan media-media yang tersedia. Iya. Apalagi sekarang itu teknologi IT begitu luar biasa. Betul. Semuanya bisa dilakukan melalui alat yang namanya smartphone ini. Kita Iya. bisa video call. Seolah-olah memang kita berhadapan secara langsung. Walaupun secara fisik Baik. kita tidak saling bersentuhan. Iya. Tapi tidak mengurangi makna daripada kita menjalin silaturahim. Makna kita untuk minta maaf atas berbagai macam hal yang mungkin ada kekeliruan dan keteledoran yang kita lakukan kepada orang yang orang desa kita lah, Iya, orang iya. yang selama ini kita ajak bergaul kan Baik. seperti itu. Jadi sama Tetapi, sekali substansi daripada mudik adalah silaturahim. Iya. Silaturahim adalah menyambung kasih sayang dengan saudara-saudara kita, dan dalam menyambung silaturahim itu di sana ada saling memaafkan, saling memaafkan Ini yang terpenting ya, terkait Pak dengan Yai. persoalan hablum Minan minannas, hakul adaminya, sehingga kita hablum minallah sudah kita selesaikan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban ketika kita puasa. baik. Kemudian hablum minannas juga kita selesaikan dengan Iya. silaturahim dan saling memaafkan. Iya. Tradisi halal bihalal kan biasanya kan seperti itu. Betul, betul. Untuk apa? Iya. Itu dilakukan tidak lain dan tidak bukanlah untuk saling memohon maaf, memaafkan. meminta maaf. Halalkan aku karena mungkin aku dulu pernah berbuat salah kepadamu, dan begitu juga sebaliknya ketika kamu punya salah kepadaku, maka aku akan nyepuro kan Menghalalkan. begitu, Baik. memaafkan apa Nggih. yang sudah kamu lakukan. Jadi kita kosong-kosong kan begitu. Iya. Iya. Tetapi ya dalam Islam mungkin kita kan sejak kecil itu diajarkan untuk sowan, sungkem kepada orang tua khususnya ini. Dan dalam keadaan larangan mudik ini atau mudik yang tertunda, ini apakah kan gimana dalam nilai-nilai Islam ini ya? Sekedar kita ke orang tua kalau nggak sungkem, nggak saliman kan nggak enak gitu ya. Iya, sangat tidak enak sekali. Tapi kita tahan dulu Iya, ya. monggo. Kita sapa terlebih dahulu. Monggo, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, monggo dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Romli di Malang. Alhamdulillah, monggo Pak Romli di Malang. Silakan pertanyaannya. Silakan Pak Romli. Masya Allah, lagi-lagi terputus ya, Iya, sayang sekali. ini Mungkin macet sambungannya ini ya. perjalanannya. Perjalanannya. Enggak. Masya Allah, jadi Mungkin arus lalu lintas di iya dunia betul. virtual ini sibuk banget ya, muzdahim Iya, gitu, macet. sehingga trouble Sehingga begitu ya trouble. Pak ya, iya, Masya Iya. Allah. Baik, tadi kita bisa lanjutkan ya, bagaimana Iya. esensi kita sowan ke orang tua, namun hanya secara virtual itu kan nggak nyampe rasanya ya. Ya memang Gimana? kita terbiasa Nggih. sejak kecil kita itu diajari akhlak Betul. kepada orang tua seperti itu. Nggih. Bagaimana kita itu memperlakukan orang tua dengan baik, dengan penuh kesantunan kan seperti itu. Nggih. Rasanya kalau tidak kita sungkem, tidak kita sowan dengan hanya HP aja, telepon aja, mungkin kayaknya kurang ajar kan begitu ya. Jadi Nggih. tapi perlu sekali lagi dilihat bahwa konteks saat ini tidak sama dengan saat yang normal. Makanya namanya era new normal. Baik. Ada normal baru yang perlu kita sesuaikan dengan tatanan yang ada saat ini akibat pandemi COVID-19. Iya. Maka apabila saat ini kita belum bisa sowan sungkem kepada orang tua, Nggih. paling tidak yang harus ya kita lakukan adalah menghubungi beliau, memastikan keadaan orang tua seperti apa di daerah, Iya. memastikan apakah beliau sehat-sehat saja, segala kebutuhannya terpenuhi. Untuk terkait dengan masalah kerinduan sama kita sebagai anak, ya kita sebagai orang tua rindu anak, rindu orang tua, Nggih. itu pasti itu kita rasakan. Baik. Tapi sekali lagi, hifdzun nafas, menjaga jiwa, itu adalah hukumnya wajib. Jangan-jangan ketika kita memaksakan diri untuk sungkem pada orang tua, kita tidak tahu bahwa kita itu menjadi kurir. Atau kita itu kena COVID tapi kita tidak merasa, Baik. OTG, orang tanpa gejala, kemudian kita sowan dan sungkem pada orang tua. Tidak sengaja kita menularkan virus COVID-19 kepada orang tua kita, kepada keluarga kita di kampung halaman, sehingga menjadi klaster baru. Dan ini justru bahaya. Dan baik. ini justru membuat mereka terancam karena keberadaan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Iya. Karena apa? Situasinya memang seperti ini, masih seperti ini. Sehingga untuk kebaikan bersama, kenyamanan bersama, hendaklah mungkin kita bisa masih penjelasan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang ada di desa, bukan aku tidak ingin sowan ke sana, tidak ingin sungkem ke sana, tapi ini untuk menjaga panjenengan semuanya di sana, agar panjenengan tetap sehat, diberikan umur panjang oleh Allah. Agar apa? Agar kita membatasi komunikasi saat ini. Justru ini wujud sayang kita Justru kepada wujud orang tua sayang ya. kepada orang tua. Baik. Sehingga karena kita itu merasa bahwa kita menjaga beliau-beliaunya itu dengan kita tidak mengunjungi terlebih dahulu, Iya. maka itu adalah merupakan wujud sayang kita kepada Iya. orang tua dengan menjaga beliau dari ancaman-ancaman yang Baik. bisa menyebabkan beliau tertular oleh Nggih. COVID-19 COVID-19. ini. Baik. Itu perlu dipahamkan bersama. Baik ya, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda nggih. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Tema kita sore hari ini adalah tradisi mudik. Dan ada narasumber kita Bapak Dr. Haji Hasan Ubaidillah SH MSI. Ya, baik Pak Yai, kita lanjutkan tadi mengenai mudik yang dilarang. Ini sebenarnya efektifkah Yai untuk benar-benar menekan angka yang terpapar COVID-19? Paling tidak ini merupakan wujud ikhtiar dari pemerintah. Selama ini yang menjadi klaster-klaster terutama adalah kerumunan-kerumunan. Baik itu kerumunan karena ada hajatan-hajatan Oke. atau kerumunan-kerumunan karena kegiatan keagamaan. Iya. Beberapa hal yang dipaparkan oleh pemerintah,
oleh Polda, oleh Gubernur, Nggih. itu sebagai perbandingan ya, di India itu angka COVID naik itu karena ada klaster perayaan keagamaan. Loh, kalau itu kemudian kita tarik pada konteks perayaan Hari Besar Islam di Baik. Indonesia, ya samalah dengan Idul Fitri, Nggih. sholat Idul Fitri berjamaah, Baik, kayak begitu lah, baik. mudik secara berbondong-bondong berjamaah. Jadi seperti itulah kira-kira Nggih. kurang lebih sebagaimana yang ada Baik, di India. nanti Monggo. sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Ruri di Blitar. Pak Ruri. Ya, Monggo. di Blitar. Nggih, silakan Pak Ruri. Ya, dalam rangka menyambung silaturahmi hablum minanas. Ya. Nah, itu kan kendalanya kan seperti ini. Bagaimana saya sendiri menyadari ya COVID-19 seperti ini. Ya memang harusnya larangan pemerintah ini memang ya betul. Tapi bagaimana menyadarkan mereka yang kelihatannya, waduh silaturahmi kok dilarang. Nah itu yang menurutkan orang yang seperti itu bagaimana secara halus dan nggak menyinggung perasaan mereka. Ini memang larangan silaturahmi secara live atau langsung, bukan virtual, itu memang betul. Bagaimana ya supaya Baik. memberitahu mereka yang secara tidak menusuk perasaan mereka. Iya. Gitu. Nggih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ruri. Insyaallah, monggo Yai bisa langsung dijawab. Kuncinya kepada edukasi, kepada pembelajaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara masif. Nggih. Memberikan pemahaman itu memang tidak mudah, maka disinilah kemudian perlu sinergi antara seluruh komponen bangsa. Alim ulama, Nggih. tokoh-tokoh masyarakat, baik melalui ormas maupun secara mandiri di masjid-masjid, musola-musola, itu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya wabah COVID-19. Tidak dibenturkan ini adalah larangan pemerintah dan ini adalah anjuran agama. Tidak bisa dipertentangkan seperti itu. Baik. Karena di sini ada hal-hal tertentu yang lebih perlu kita utamakan. Apa? Khifdun nafas, menjaga jiwa. Lantas bagaimana cara memahamkan secara halus masyarakat Ya. agar mereka paham dan tidak tersinggung atas larangan yang dibuat oleh pemerintah. Saat ini jangan mudik. Maka ini penting peran tokoh-tokoh agama, Ya. peran tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan apa? Tauladan. Ya. Dengan tauladan yang baik. Kayak kemarin, masalah vaksin. Ya. Vaksin itu seperti ini dan seperti itu, efeknya seperti ini dan seperti itu. Dan itu diharamkan agama karena berbahaya. Baik. Kemudian ulama apa? Menunjukkan keteladanannya. Ulama, alim ulama, ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah, vaksin. Dan disaksikan langsung oleh presiden, Baik. oleh menteri kesehatan, oleh gubernur. Itu adalah merupakan keteladanan. Betul. Maka saat ini keteladanan merupakan hal yang sangat luar biasa untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Ayo kita sebagai warga masyarakat yang baik ikuti aturan pemerintah dengan tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, dan apabila larangan mudik itu diberlakukan ya kita ikuti itu. Untuk apa? Untuk menjaga agar saudara-saudara kita, keluarga kita selamat tidak terkena penyakit COVID-19. Baik. Sekali lagi kuncinya adalah pada edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh kita semuanya, oleh seluruh elemen bangsa. Tidak dengan represif, tidak. Tapi dengan pendekatan dan memahami bahwa COVID ini masih berbahaya di Indonesia. Tetapi non sewu Yai, larangan mudik tetapi untuk tempat pariwisata dibuka. Ini bagaimana ini? Itu adalah anomali menurut saya. Apa itu, Di satu sisi kita itu membatasi untuk melakukan sholat Idul Fitri, ya kan? Dibatasi 15%, 10%, 30%, sampai 50%. Kemudian mudik secara berjamaah bergerombol itu dilarang. Sedangkan tempat pariwisata dibuka, dipromosikan. Itu merupakan anomali, pasar-pasar dibuka. Sebenarnya itu harus sinergi lah. Artinya apa? Ketika kita itu ada pembatasan terkait dengan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan maupun di masjid, larangan mudik itu diberlakukan, maka hendaknya tempat-tempat keramaian seperti pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal, tempat-tempat pariwisata, itu seyogianya juga harus ada pembatasan. Pembatasannya sama dengan ketika dilarang mudik itu. Pembatasannya sama dengan ketika sholat Idul Fitri dibatasi dengan 15% atau 30% kuotanya, dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Baik. Apabila pusat perbelanjaan maupun
tempat pariwisata itu mau memang dibuka supaya roda perekonomian tetap berjalan, maka tetap harus menggunakan standar dan aturan-aturan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat. Jadi seperti itu, agar kemudian masyarakat itu tidak bingung. Iya, betul. Ya, di satu sisi kita dilarang, di satu sisi itu diperbolehkan. Nah, ini yang kemudian perlu kearifan daripada pemangku kebijakan, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Bagaimana agar ini ada semacam pemetaan klaster. Bagi klaster yang zonanya zona hijau, monggo diperkenankan untuk mudik, untuk melakukan anjang sana dan silaturahim, tapi melakukan termasuk sholat Idul Fitri. Bagi zonanya orange atau kuning, itu ada pembatasan-pembatasan. Begitu juga tempat wisata, misalnya di Surabaya. Di Surabaya zonanya zona apa? Misalnya zona kuning, maka itu perlu prokes yang ketat sekali. Tapi kalau zonanya zona hijau, mungkin di kawasan RT tertentu atau kelurahan tertentu, mungkin lebih dikasih kelonggaran. Jadi ini penting untuk dilakukan semacam zonasi agar kita itu tidak kebiauya dan masyarakat bisa tenang. Di sini aman kok, kita tidak boleh. Kita tidak boleh sholat Idul Fitri padahal di sini zona hijau. Lah agar tidak muncul seperti ini sehingga persepsi bahwa kita dilarang untuk melakukan ritual keagamaan itu tidak terjadi. Nah, karena apa? Karena mereka merasa aman-aman saja kok, kan seperti itu. Jadi ini penting kearifan dan pemahaman bersama bahwa ini ada klaster-klaster tertentu yang ini diperbolehkan dengan pengetatan protokol kesehatan dan ini dilarang karena zonanya zona merah. Jadi seperti itu. Jadi karena ada inisiatif daripada masyarakat ini ya, yang karena mudik dilarang tapi pariwisata dibuka itu ya, sehingga mereka punya inisiatif seperti ini ya Inan Sabu. Mau kemana? Saya mau ke ini tempat pariwisata di sini, misalkan di Borobudur katakan dia. Ternyata rumahnya di belakang Borobudur itu ya. Nah ini kan seperti apa jadi? Jadi itu butuh pemahaman dan kearifan kita semuanya, terutama pemerintah daerah. Kemarin saya baru diajak rapat oleh Ibu Gubernur, pemerintah provinsi dengan Forkopimda, Gubernur, Polda, Pangdam, Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, dan ormas-ormas Islam termasuk MUI, NU, Muhammadiyah. Bagaimana caranya menekan COVID ini agar tidak menjadi klaster sebagaimana di India, itu kan klaster keagamaan, perayaan keagamaan, bahwa adanya sholat Idul Fitri secara berjamaah, adanya ritual mudik atau tradisi mudik ini tidak menjadi klaster baru. Maka disinilah kemudian perlu pengetatan-pengetatan berdasarkan zonasi-zonasi yang sudah dipetakan oleh pemerintah dan nanti ulama, alim ulama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga aparat pemerintah, mulai dari tingkat provinsi sampai bawah, ini juga melakukan asistensi agar ini bisa dikendalikan. Boleh sholat Idul Fitri, silahkan, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi, boleh mudik, tapi apa? Di kawasan zona-zona tertentu saja kan? Boleh kan? Boleh kan? Artinya kawasan satu daerah, misalnya kampung A, kampung B, kampung C, boleh kan masih kan? Kemudian mungkin sekitar wilayah Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo ya, Gresik kan masih boleh. Nah seperti itu, situ ada zonasi-zonasinya. Baik ya, satu lagi, kita pulang kampung aja dilarang, yang satu negeri, satu Indonesia. Tetapi non sewu, tadi malam kita ketahui info bersama ya, diberitakan bahwa ada WNA yang sekian puluh itu masuk ke Indonesia. Ini bagaimana ini ya? Ya, itu lagi adalah kebijakan pemerintah. Jadi kemarin juga sempat dibicarakan oleh Gubernur Jawa Timur, oleh Polda, oleh Pangdam, bersama tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas, bahwa ada sekian puluh WNA. WNA apa ya? TKI ya, TKI juga katanya ya. TKI, pahlawan devisa yang selama bertahun-tahun ada di luar negeri menjadi TKI di sana, kemudian pulang kampung. Ini kan kemudian kemanusiaan kita muncul di sana, sehingga tetap harus melalui sebuah proses protokol kesehatan. Di swab dulu, di swab, di karantina di asrama haji, di swab lagi, di karantina lagi. Artinya memang butuh tahapan-tahapan proses sampai memastikan bahwa WNI yang menjadi tenaga kerja ini maupun WNA itu memang bersih dari COVID-19. Nah, karena itu merupakan diskresi. Jadi memang ada kebijakan khusus bagi orang-orang seperti ini karena terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin urgen atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dianggap oleh pemerintah karena
kemanusiaan, mereka lama kerja di luar negeri, menjadi pahlawan devisa, kemudian pulang ke Indonesia, masa kemudian suruh kembali ke sana? Lah, pertimbangan-pertimbangan itu kan tidak untuk umum. Nah, ini namanya kebijakan khusus atau diskresi dari aparat pemerintahan. Baik. Jadi ini harus dimaknai secara positif. Iya. Kalau kemudian ini dimaknai dengan negatif, Iya. tentunya ya apa yang dilakukan pemerintah itu menjadi sesuatu yang salah di pemikiran kita menurut perspektif kita. Menimbulkan kecemburuan ini ya. Menimbulkan kecemburuan sehingga menimbulkan gejolak juga. Betul. Akhirnya viral di media sosial. Iya. Itu WNA itu enak aja keluar masuk Indonesia. Apa nggak bahaya tuh? Ada WNI yang menjadi TKI sekian tahun kemudian pulang Indonesia, kok diperbolehkan, kok dikembalikan saja. Lah di sini kemudian butuh kearifan kita bersama untuk menyikapi dan memahami bahwa itu adalah situasi khusus, kondisi khusus dan tetap dalam pantauan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tidak mudah untuk melakukan seperti itu. Betul sekali. Baik Yai, berbicara larangan mudik juga ini Yai. Baik, sedikit Yai, ada yang sampai muncul mudik dilarang supir menjerit Yai. Ini kan apa namanya dampaknya bagaimana Ya. dalam Islam Yai? Ya sangat Oke, kita singkat. pahami sekali bahwa hari ini kan ini lebarannya para supir, lebarannya transportasi angkutan umum kan Iya. seperti itu. Sekali lagi perlu kebijakan dari pemerintah bagaimana para supir, para pengusaha transportasi itu dikasih insentif. Baik. Agar apa? Agar rezeki tahunan yang mereka biasa dapatkan itu tidak langsung hilang semuanya. Kan Baik. begitu. Lah ini butuh insentif dan Iya. stimulus dari pemerintah Oke. agar jangan sampai ini kemudian menjadi korban akibat larangan ini secara signifikan. Baik. Begitu. Paling tidak ada stimulus-stimulus lah kan seperti itu. Saya kira skema-skema kebijakan pemerintah itu sangat dibutuhkan agar ini semuanya menjadi maslahat. Baik. Intinya kemaslahatan dengan hifdzun nafas itu harus diutamakan. Ya. Karena hifdzun nafas itu merupakan rangkaian dari 5 doruriyatul khomsah yang Baik. harus selalu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Selain hifdzuddin, itu ada hifdzun nafas. Memelihara agama itu harus selaras dan sejalan dengan memelihara jiwa. Baik, terima kasih banyak ilmu-ilmunya Yai, perjumpaannya Sama-sama. hari ini sudah hadir di TVRI. Sama-sama, Semoga Mbak keluarga Mala. sehat semuanya dan kita Amin, bertemu amin, lagi ya di Rabbal pertemuan yang Alamin. berikutnya. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, tak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam Gema Ramadan sore hari ini. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.